Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang besar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa untuk berthalabul ilmi, dan kita pada siang hari ini sudah masuk pada bab yang ke-48, bab qaulullahi ta'ala wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadzali. Bab dan jika kami berikan kepadanya satu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah milikku. Bab ini menjelaskan tentang akibat daripada tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicantumkan bab ini oleh pengarang di dalam kitab Tauhid, tentu karena orang yang bersyukur kepada Allah, menasabkan nikmat kepada Allah, maka itu bentuk kesempurnaan tauhid. Sebaliknya, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dan menasabkan nikmat kepada selain Allah, maka ini bentuk mencacati tauhid, bahkan bisa masuk pada kekufuran yang disebut dengan kufur nikmat. Baik, kita akan baca dalil-dalilnya dulu baru kita jelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Fussilat ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadzali wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna falununabbi annal ladzina kafaru bima amilu wa lanudhiqannahum min adzabin ghalidh. Dan jika kami berikan kepadanya satu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan atau kesulitan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku atau milikku. Dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sungguh aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh kami akan timpakan kepada mereka azab yang berat. Al-Imam Mujahid berkata dalam ayat ini, maksudnya kalimat hadzali, ini hakku, maksudnya adalah hadza bi amali wa ana mahkukun bihi. Ini adalah hakku atau milikku, yaitu karena jerih payahku dan aku berkah mendapatkannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yuridu min indi, yaitu ini adalah dari diriku sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Sementara Qatadah mentafsirkan ayat ini ala ilmin minni biwujuhil makasib,
karena ilmu pengetahuanku tentang cara berusaha mencari uang. Dan ahli tafsir lain mengatakan ala ilmin minallah anni lahu ahlun, wa hadha makna qauli Mujahid utituhu ala syarafin. Karena Allah mengetahui bahwa aku adalah orang yang layak menerima harta kekayaan tersebut, dan ini makna yang dimaksudkan Mujahid, aku diberi harta kekayaan atas kemuliaanku. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu kepada pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka ayat ini isyarat kepada kisah yang sangat masyhur di dalam Al-Quran. Apa itu? Kisah Qarun. Jadi ayat ini ada isyarat menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ayat ini isyarat kepada kisah Qarun. Siapa Qarun ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Kita tahu bahwa di zaman dahulu, di zaman Bani Israel, ada sosok kaya raya namanya Qarun ibnu Yashar ibnu Qahid ibnu Lawi ibnu Ya'qub. Ada yang mengatakan dia putra paman atau sepupunya Nabi Musa. Dan Qarun ini dikenal di zaman itu adalah orang yang sangat soleh, orang miskin tapi soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Qarun ini sebuah kemampuan membaca Taurat dengan suara yang sangat indah, sampai disebut munawwir, saking indah bacaannya Qarun ini. Dan Bani Israel apabila mereka rindu dengan kitab Taurat, maka mereka datang kepada Qarun dan meminta Qarun membacakan dengan suara indahnya. Artinya Qarun ini orang soleh pada awalnya, masih dari kaum Musa. Tapi kemudian Qarun ini menjadi munafik. Qarun ini menjadi munafik berdasarkan pendapat Ibnu Katsir. Dia menjadi munafik dan menentang syariat Nabi Musa ketika Allah Subhanahu wa taala bentangkan kekayaan, menunjukkan bahwa kekayaan itu adalah sirru tughyan, rahasia bejatnya manusia. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana layatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali manusia itu mudah jahat dan melampaui batas ketika dibentangkan padanya kekayaan yang banyak. Jadi saking kayanya, Bu, disebutkan dalam surah Al-Qasas itu, inna Qarun kana min qaumi Musa. Qarun ini dulunya termasuk kaum Nabi Musa. Fabagha alaihim, maka dia berlaku zalim terhadap mereka. Apa maknanya Qarun ini melakukan kezaliman? Ada yang mengatakan bahwa Qarun ini setelah dia kaya, dia suka merampas hak orang. Biasa orang kaya itu kan, Bu, kadang-kadang dia sudah nggak peduli halal haram, padahal sudah kaya tuh, masih juga kadang-kadang merampas hak orang lain. Itulah Qarun. Ada juga yang mengatakan bahwa Qarun ini penipu, dan ini kisah Israiliyat, tidak ada dalam hadis. Jadi Qarun ini punya sihir, sihir kimia namanya. Dia bisa merubah barang-barang yang jelek menjadi indah, besi menjadi perak dan emas dengan kimianya. Maka disebut sihir kimia. Itu Qarun punya sihir itu. Jadi besi-besi disihir sama Qarun dengan obat-obat kimia,
seolah-olah kemudian emas kemudian dijual, menipu orang. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, berdasarkan zahir Quran tidak. Pokoknya Qarun bekerja kemudian berhasil dan menjadi kaya raya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi Qarun ini, kata Allah, kami anugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya saja sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang sangat kuat. Sampai-sampai sebuah riwayat mengatakan bahwa kunci-kuncinya Qarun itu, Bu, itu butuh kepada 60 bighal. Bighal itu sejenis kuda kecil, kuda poni gitu ya, untuk mengangkutnya. Itu kunci gudangnya saja itu dibawa oleh 60 bighal, sejenis kuda tadi. Berarti kan gudangnya banyak tuh. Kalau kuncinya saja 60 bighal kan, berarti gudang kekayaannya itu banyak sekali. Belum lagi kunci-kuncinya itu juga dipikul oleh orang-orang yang sangat kuat, saking besarnya. Itu baru kuncinya kan, gimana gemboknya, gimana gudangnya tuh, saking kayanya. Maka sepanjang sejarah enggak ada orang sekaya Qarun itu. Makanya namanya dikenang dengan keburukan sampai hari ini. Sekaya apapun orang kaya dunia tidak seterkenal Qarun, tidak sekaya Qarun. Qarun itu kaya kali. Maka diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Maka satu hari Qarun ini dijelaskan dalam Quran, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Jadi Qarun ini suatu ketika keluar lengkap dengan perhiasannya. Jadi dibawa semua perhiasannya, Bu, baju kebesarannya, mungkin kalau zaman sekarang ini kan mungkin kalungnya, batu akiknya gitu ya. Kemudian boleh jadi mungkin pakaian yang mahal, sepatu sandal yang mahal, kendaraan yang bagus kalau di zaman sekarang itu, Bu ya. Jadi betul-betul ingin riya di hadapan manusia. Sehingga kemudian orang-orang yang melihat Qarun berkata, qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin adim. Jadi orang-orang yang cenderung hatinya kepada dunia melihat Qarun itu, mereka mengatakan, duhai kiranya kita diberikan kekayaan seperti yang diberikan kepada Qarun. Lihat, mereka mengatakan ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Sungguh Qarun benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Dari sini ada faedah, Bu. Terkadang, Bu, setiap manusia itu kan punya hasad ya, Bu. Saya, Ibu pasti punya hasad. Siapapun punya hasad. Maknanya gimana? Ketika kita melihat ada orang berhasil, tetangga kita berhasil, teman kita berhasil gitu ya, dari segi dunia, rumahnya bagus, mobilnya bagus, uangnya banyak, kerjanya enak, pokoknya berhasil lah, jadi pejabat gitu ya. Maka terkadang hati kita ini berpikir, kapan ya saya seperti dia ya? Pengen juga, enak juga jadi orang kaya itu ya, pakai mobil enak, uang banyak, pergi-pergi kemana senang, bisa pelesiran, bisa jalan-jalan, makan tinggal tunjuk, dan begitu seterusnya. Jadi setiap orang itu pasti punya hasad seperti itu kan, Bu. Hasad yang seperti ini fitrah, pengen seperti orang. Tetapi menjadi bahaya hasad ini kalau seandainya kemudian dalam hatinya ada dua perkara. Pertama, menghendaki kehancuran orang yang diberikan nikmat dan berpindah nikmatnya kepada dia. Atau yang kedua yang lebih parah, tidak menghendaki nikmatnya pindah kepada dia, tapi menghendaki kehancuran saja.
dan mengatakan kepada orang yang sukses itu, ya Allah, mudah-mudahan orang itu usahanya gulung tikar, mudah-mudahan orang itu cepat dipecat, mudah-mudahan orang itu tidak jadi pejabat lagi, mudah-mudahan kekayaannya bangkrut. Lah ini hasad yang bahaya nih. Ya, hasad yang bahaya seperti ini. Dan hasad yang bahaya itu karena pada awalnya dia itu cenderung kepada dunia, sehingga melihat orang yang punya dunia itu muncul hasadnya di sini. Nah, ini bahaya. Tetapi kalau hasadnya itu diberikan kepada orang yang baik, umpamanya tetangga kaya haji umroh gitu ya, kemudian ibu mengatakan, ya Allah, kalau aku seperti dia, aku pun samalah pengen umroh haji. Itu bagus tuh bu. Hasad yang kayak gitu itu disebut ghibthah namanya. Karena hasadnya untuk kebaikan. Tapi hasad yang buruk itu seperti ini, ada orang kaya samping, coba aku punya kekayaan kayak orang sebelah nih, punya mobil, kan enak maksiat aku katanya. Bisalah aku bermaksiat juga, mabok, zina, ya, judi dan yang lainnya gitu ya. Bisalah berbangga-bangga pakai baju bagus, pakai baju baru, pakai baju mahal biar dapat pujian orang. Itu yang nggak bagus tuh. Ya. Lah di sini di kisah Qarun ini ada orang-orang yang memang pada awalnya hatinya sudah sakit, sehingga melihat orang kaya itu dia mengatakan, duhai kiranya aku seperti Qarun, enak kali ya si Qarun itu. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman tidak demikian cara berfikirnya. Wa asbahal ladzina tamannau makanah bil amsi yaquluna wa ka'anna allaha yabsutur rizqa liman yasha min ibadi. Ini ayat selanjutnya adalah wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Sedangkan orang-orang yang beriman berilmu, mereka mengatakan, celakalah besar bagimu hai Qarun, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan pahala itu tidaklah bisa didapat kecuali oleh orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang beriman itu berusaha menasihati Qarun, jangan seperti itu. Sehebat apapun kekayaan yang dikumpulkan itu, ujung-ujungnya juga ditinggal bu. Coba lihat orang-orang di sekitar kita lah bu lah ya. Kan ada yang berhasil, sukses, kaya, raya, mati juga. Siapa yang meneruskan kekayaannya? Ahli warisnya. Dulunya pejabat, dihormati, dibanggakan, dipuji gitu ya. Tiba-tiba kemudian jatuh, kemudian stroke, sakit gitu kan. Bisa jatuh juga jabatannya. Ya. Dulunya cantik, itu 45 tahun yang silam. Sekarang sudah 2024. Ya sudah nggak cantik lagi lah bukan. Lihat, cantik pun hilang, ganteng pun hilang, kekar pun hilang, nyawa pun hilang. Jadi sehebat apapun orang menumpuk-numpuk harta itu, ujungnya ditinggalkan. Makanya kemudian orang-orang yang beriman ini menasihati Qarun, wailakum, celaka engkau Qarun, thawabullah khairun liman amana wa amila salihan. Kenapa engkau tidak ngumpul-ngumpulkan pahala, malah ngumpulkan harta? Bukankah pahala Allah itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Karena ketika itu Qarun tidak bersyukur dengan kekayaannya, dia malah berlaku zalim dengan kekayaannya. Baik zalim kepada Allah dengan tidak memberikan hak zakat dan sedekahnya, atau zalim kepada manusia karena dengan kekayaannya dia bisa semena-mena melakukan sesuatu kejahatan kepada orang. Dia bisa nyewa preman, nyewa orang jahat gitu ya. Itulah orang kaya, disebut sirru tughyan tadi, rahasia bejatnya orang itu. Karena kepada Allah kurang ngajar dengan tidak bersyukur, kepada manusia bisa menindas orang, makanya dinasihati ya. Tetapi Qarun ini dinasihati pun tidak mempan. Itulah kadang-kadang orang kalau sudah berhasil itu kadang-kadang jadi sombong kan bu.
Saya itu pernah melihat dengan kedua mata saya, Bu, ya, di Batam ini. Ada dulunya orang itu, masya Allah, kadang-kadang duduk-duduk nggak pakai baju, ya, kadang-kadang jualan, ya apa ya, rongsokan gitu ya, nampung-nampung rongsokan orang. Kadang-kadang pokoknya miskin, susah cari uang itu. Lah berapa tahun setelahnya itu, saya tidak tahu jadi juragan lahan pula dia, jual-jual lahan. Ya tentu lahan kau di Batam, jalan pemerintah lah, dijual-jual dia. Subhanallah, setahun atau 2 tahun mungkin dia jual-jual lahan itu dengan cara zalim juga, dijual ke orang, habis itu dijual lagi ke orang karena nggak dibangun, dijual lagi ke orang. Zahirnya dia kaya, yang tadinya ndak punya motor langsung beli mobil CR-V lagi yang baru zaman itu ya. Kemudian bangun rumah besar. Dulu saya ingat beliau ini suka ke masjid. Ya, masya Allah, kalau sholat juga nampak khusyuk gitu kan. Kadang-kadang habis sholat dia sempatlah ngobrol-ngobrol gitu. Tapi setelah kaya dengan cara seperti itu, Bu, ke masjid pun tidak. Kemudian menjadi jahat, sombong, mabok-mabokan, bayangkan. Main perempuan, naudzubillah. Ya. Akhirnya qadarullah, mungkin karena dia suka jual-jual lahan yang sudah dijual, diambil, dijual lagi. Kemudian dijual lagi. Jadi bermasalah. Akhirnya mungkin nggak terima tuh yang membeli sudah sekian kali itu, lapor ke Polda lah. Kan itu. Ditangkap polisi, habis duitnya untuk nebus tuh. Habis. Belum lagi kemudian dikejar orang banyak tuh. Karena ada orang yang sudah beli tanahnya nggak ada. Jadi semua pada lapor polisi, Bu. Akhirnya apa? Tanahnya habis, rumahnya dijual, mobilnya diambil orang. Miskin lagi, kasusnya nggak selesai, kabur ke kampungnya, Bu. Nggak balik-balik dia. La ilaha illallah. Ya. Ini saya saksikan di Batam tuh. Jadi lihat bagaimana coba. Kadang-kadang diberikan kekayaan sesaat kan gitu, malah kemudian digunakan untuk maksiat, nipu orang pula coba. Kayanya tidak lama, miskinnya cepat, berkasus, dicari-cari polisi lagi karena banyak ngelapor. Auzubillah. Nah, ini kan kenyataan di masyarakat nih kayak gini. Ini masih azab dunia, Bu. Masih mending kalaupun ditangkap polisi di penjara ngasih dikasih makan kan itu ya. Gimana azab kubur, di mana azab neraka? Masih apa yang ngasih makan di sana? Walaupun dikasih makan pun api neraka yang dimakan. Nauzubillah. Lihat Qarun ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun beserta rumah-rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiada ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika Qarun diazab oleh Allah, ada yang mengatakan ini kan kisah Israiliyat, Bu, ya. Tapi dicantumkan di dalam kitab-kitab tafsir. Ya, kita ceritakan sajalah sebagai pelezat kisah. Jadi Qarun itu hasad kepada Nabi Musa karena merasa dia kaya. Dia berpikir kenapa kenabian itu tidak diberikan kepada dia, dia kan kaya. Dia pikir Qarun itu bahwa kekayaan itu tanda sayang Allah kepada dia gitu ya. Sebagaimana tafsir daripada Imam Al-Mujahid ataupun ya Imam Mujahid mengatakan hadza bi amali wa ana mahkukun bihi. Jadi ini kekayaan itu berkat kerja payahku dan aku diberkahi oleh Allah. Jadi seolah-olah ada sebagian orang yang diberikan kekayaan itu merasa bahwa saya kaya itu karena sayang, Allah itu sayang dengan saya.
Allah memuliakan saya, kalau Allah nggak sayang ngapain saya diberikan kekayaan katanya. Ya pasti dimiskinkan lah kalau Allah nggak sayang katanya. Kan ada di masyarakat tuh ngomong gitu, ya karena Allah sayang aja sama saya katanya. Bu, kekayaan itu bukan sayang atau tidak sayang. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekayaan itu kepada yang dicintainya dan kepada yang tidak dicintainya. Beda dengan iman, Allah berikan kepada orang yang dicintainya saja. Sebab sepanjang sejarah rata-rata orang kaya itu kafir. Namrud kaya kafir, Fir'aun kaya kafir, Abu Jahal, Abu Lahab kaya kafir, Al-Walid Umayyah kaya kafir, Haman kaya kafir gitu. Termasuk Qarun kaya kafir. Rata-rata kekayaan itu dipegang orang kafir. Artinya bahwa kalau seandainya memang tanda orang kaya itu tanda dicintai Allah, ya tidak mungkin Allah cinta sama Qarun, sama Namrud, sama Fir'aun, sama Abu Lahab, sama Abu Jahal. Kalau Allah sayang, kenapa masuk neraka orang-orang ini? Jadi menunjukkan bahwa kekayaan itu bukan karena tanda sayang. Boleh jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Qarun itu merasa hasad dengan Nabi Musa. Harusnya kenabian itu jatuh kepada dia, ngapain diberikan kepada Musa yang miskin katanya kan? Mulailah Qarun ingin membuat makar kepada Nabi Musa, karena ketika itu Nabi Musa mengutus orang-orangnya untuk meminta zakat kepada Qarun. Kata Qarun, enak saja, innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta ini aku dapat semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Kan banyak Bu yang sombong kayak gitu. Sampai ada cerita itu. Jadi ada orang kaya Bu, kemudian ada orang miskin bertamu. Kata orang miskin ini, Masya Allah, bersyukurlah antum diberikan kekayaan yang melimpah katanya. Orang kaya ini marah dengan mengatakan, bukan begitu, ini bukan dari Allah, ini kerja keras saya katanya. Ngomongnya gitu Bu. Enak saja katanya. Ini karena kerja keras saya, bukan karena Allah yang kasih katanya. Ini kan kufur nikmat Bu. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin ini, pasti seperti yang dikatakan Qarun, bahwa harta ini semata-mata karena ilmu yang aku miliki. Seperti mamanya orang mengatakan, ya wajarlah kalau saya kaya, saya kan kuliah sampai S3 sampai doktor, masa doktor miskin kan gitu. Ya wajar saya profesor kaya, masa profesor miskin. Wajar saya menteri kaya, wajar saya presiden. Enggak, kekayaan itu bukan Anda menteri, Anda profesor, Anda doktor, Anda presiden, Anda pejabat. Tidak, kekayaan itu datang dari Allah. Kekayaan itu datang dari Allah. Allah memberikan sesuai dengan kehendaknya dan Allah mencabut sesuai kehendaknya karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Jadi Qarun ini kemudian merencanakan makar kepada Nabi Musa dengan cara apa? Dia berpikir ingin membuat Nabi Musa itu terhina. Dengan cara apa? Dia ingin menyewa seorang pelacur. Sewa pelacur Bu. Ya. Kemudian kata Qarun itu, nanti kamu bilang bahwa engkau berzina dengan Nabi Musa di hadapan orang banyak supaya kehormatannya jatuh. Lihat bagaimana Qarun ini hendak membuat kehormatan Nabi Musa jatuh. Jadi memadamkan karakter. Akhirnya kemudian pada waktu yang ditentukan, Qarun ini ngajak Nabi Musa berjumpa. Dengan disaksikan halayak orang ramai, kemudian Qarun sudah membayar seorang gadis pelacur untuk ngomong bahwa Musa berzina dengan dia. Subhanallah. Betul-betul berkumpul orang banyak. Kemudian setelah disaksikan orang banyak, Qarun melirik wanita itu, cepat ngomong, engkau berzina dengan Nabi Musa. Subhanallah, Allah tolong nabinya. Allah tidak hendak menghinakan nabinya. Ini tahu makarnya orang kafir. Allah masukkan ke hati wanita pelacur itu, tidak jadi ngomong. Kemudian wanita ini terkadang sebentar-sebentar melihat Qarun, terkadang sebentar-sebentar melihat Nabi Musa. Asli dipandang-pandang aja dua orang ini. Ketika dia melihat Nabi Musa, dia kasihan, apalagi dia orang soleh, dia seorang nabi. Maka tiba-tiba perempuan ini harusnya ngaku dia berzina dengan Musa, dia mengatakan, demi Allah, aku disuruh Qarun untuk mengatakan berzina dengan Nabi Musa. Oh, marah Nabi Musa, marah karena sudah tahu makarnya. Dari situlah kemudian terjadilah saling laknat antara Qarun dan juga Nabi Musa.
Akhirnya kemudian ketika giliran Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kemudian Allah berfirman kepada Musa untuk memerintahkan bumi. Wahai Musa, perintahkan saja bumi itu, maka dia akan menuruti kemauanmu. Maka tiba-tiba Musa memerintahkan bumi, ya ardha khudhihi, wahai bumi, telan si Qarun itu, telan si Qarun itu. Tiba-tiba buminya belah, Qarunnya terperosok kakinya. Qarun ini meronta-ronta ingin keluar, tapi Musa mengatakan telan lagi, telan lagi. Akhirnya kemudian Qarun pun masuk lagi ke tanah, masuk lagi sedikit demi sedikit. Bukan hanya itu saja, rumahnya terperosok ke bumi, gudang-gudang hartanya masuk ke bumi. Tidak ada satupun kekayaannya kecuali ikut terperosok dengan gempa itu. Kemudian Qarun terus meminta-minta ampun, sampai akhirnya betul-betul Qarun dipendam bumi, mati dengan dikubur kekayaannya. Maka Allah mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihil arda, maka kami benamkan Qarun beserta rumah-rumahnya ke dalam bumi. Lah orang-orang yang pertama melihat Qarun itu apabila keluar menggunakan pakaian indah kan pengen seperti Qarun. Itu waktu kayanya. Sekarang Qarun sudah diadab. Maka lihat bagaimana perkataan orang-orang yang dulunya memuji Qarun. Dia mengatakan, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru laula an mannallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun, katanya. Dan orang-orang yang sebelumnya mengharapkan agar menjadi seperti Qarun menjadi sadar dan berkata, aduhai, benarlah bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya, dan menyempitkannya pun sama. Kalaulah Allah tidak melimpahkan karunia kepada kita, niscaya Allah juga membenamkan kita. Aduhai, benar tidaklah beruntung orang-orang kufur itu. Sadar dia bahwa kekayaan itu ada ujungnya, kesombongan itu ada puncaknya, ada batas-batas waktunya. Lihat Qarun, ya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa orang yang tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah jangan-jangan seperti si Qarun ini. Hati-hati. Ini kisah yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu taala dalam matan. Tapi kan di sini syahidnya dari beberapa penafsiran, baik itu Mujahid, Ibnu Abbas, Qatadah dan yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud. Kebanyakan alasan-alasan orang-orang yang bakhil karena kekayaan, kebanyakan alasan-alasan orang bakhil karena kekayaan itu, mereka mengatakan seperti ini: saya kaya itu karena saya punya ilmu, saya berusaha, saya punya skill, saya itu siang malam kerja, wajar kaya, kan itu Bu ya. Atau karena Allah cinta dengan saya, ya. Atau memang ini sudah karena kehebatan saya, karena aku diberikan kemuliaan. Nah, ini tidak demikian, tidak seperti orang-orang yang apabila diberikan kekayaan mengatakan Rabbi akraman, Rabbku sudah memuliakanku. Apabila disempitkan dia mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakan aku. Bukan seperti itu. Kaya miskin itu ujian. Bahkan terkadang kaya itu ujiannya berat dibandingkan miskin, karena pertanyaannya juga lebih banyak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, di mana Allah Subhanahu di sini mu'alif rahimahullahu taala menyebutkan tentang satu kisah masih di zaman Bani Israel, ya. Jadi di zaman Bani Israel itu Bu, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna salasatan fi Bani Israel, ada 3 orang dari Bani Israel yang menderita sakit. Apa sakitnya? Abrasa wa aqra'a wa a'ma. Pertama menderita penyakit abros, sopak, banyak cacat di kulitnya. Yang kedua penyakit aqra, botak kepalanya, banyak penyakit di kepalanya. Dan yang ketiga a'ma, buta dari kecil permanen.
Singkat cerita, saya tidak akan baca matanya karena terlampau lama dan panjang hadis ini. Jadi Allah hendak menguji 3 orang ini. Diutusnya malaikat. Kemudian pertama mendatangi orang yang banyak penyakit di badannya. Kemudian kata malaikat ini, dia mengatakan, ayyu syai'in ahabbu ilaika. Kira-kira nih, kalau Allah memberikan sesuatu kepadamu, kira-kira sesuatu apa yang paling kau cintai? Maka dia mengatakan, launun hasan, aku ingin kulitku bagus. Wajildun hasan, warna kulitku bagus, qad qadaranin nas, karena manusia jijik denganku. Akhirnya malaikat ini mengusap kulitnya, kemudian sembuh dan dia menjadi orang yang paling mulus kulitnya, paling indah kulitnya, dan manusia pun suka dengan kulitnya. Kemudian malaikat ini yang menjelma manusia bertanya lagi, ayyul mali ahabu ilaik, kira-kira harta apa yang kau sukai? Qala, dia mengatakan al-iblu, unta. Akhirnya kemudian sebelum pergi malaikat ini menitipkan seekor unta usyara, unta yang siap lahiran pada bulan ke-10. Biasanya kan 10 bulan dan lahiran unta itu. Kemudian setelah itu malaikat ini datang kepada orang yang botak yang banyak penyakitnya. Ditanya juga, kira-kira kalau engkau menghendaki sesuatu dari Allah, kira-kira sesuatu yang kau cintai apa? Dia mengatakan, Allah ingin menyembuhkan penyakit di kepalaku, dan Allah memberikan rambut yang indah, kepalaku tidak banyak penyakit, manusia tidak jijik. Akhirnya diusap sembuh juga. Kemudian malaikat ini mengatakan, kira-kira hewan apa yang kau sukai? Dia mengatakan al-baqar. Apa itu? Sapi. Maka dikasihlah sapi betina yang bunting siap melahirkan. Kemudian malaikat bertanya kepada orang yang ketiga yang buta, sama juga pertanyaannya. Kira-kira kalau engkau meminta kepada Allah dan Allah akan kasih, kira-kira apa yang engkau sukai dari Allah ketika hendak mengasihi dirimu? Maka dia mengatakan, aku ingin melihat, aku sudah buta lama permanen tidak bisa melihat. Diusaplah matanya, Masya Allah bisa melihat. Kemudian diberikan kambing, karena dia suka kambing, kambing bunting siap melahirkan. Kemudian malaikat ini pergi. Sudah bertahun-tahun bu, rupanya untanya ini keluar 2 ekor jantan betina, sapinya keluar 2 ekor jantan betina, kambingnya pun lahiran 2 ekor jantan betina. Dari jantan betina ini besar, kemudian kawin, ada anaknya lagi, kemudian ada anaknya lagi, sampai akhirnya untanya menjadi selembah, sapinya menjadi selembah, kambingnya pun menjadi selembah. Kaya raya, karena di zaman itu kan kekayaan dilihat dari peternakan. Ya kalau di Batam ini kan banyak kos-kosan, orang desa kan peternakan gitu ya. Jadi Allah hendak menguji 3 orang ini, mana di antara mereka yang kufur, mana di antara mereka yang syukur. Datanglah kepada orang yang kulitnya sudah disembuhkan dalam bentuk malaikat ini, banyak penyakit kulitnya, pura-pura orang miskin. Datanglah kepada orang yang sudah kaya banyak unta itu, fulan, aku ini orang miskin, ada enggak 1 unta kau berikan kepada aku, katanya. Bukankah Allah sudah memberikan unta-unta itu kepadamu? Marah dia bu, enak saja katanya, unta-unta ini warisan bapak nenek moyangku katanya, ini jerih payahku, pergi katanya. Akhirnya dia mengatakan, wahai fulan, kalau engkau benar dengan kata-katamu, maka Allah akan tetapkan nikmatmu. Tapi kalau kau dusta dengan kata-katamu, ingat, engkau melihat diriku, harusnya kau ingat dulu engkau seperti diriku. Maka kalau engkau berdusta, Allah akan kembalikan. Akhirnya dikembalikan bu, karena dia berdusta, dikembalikan lagi penyakitnya, dimatikan semua untanya, miskin lagi, manusia pun menjauh darinya. Orang yang kedua pun sama, kufur nikmat, kecuali orang ketiga, orang buta. Ketika dimintai kambingnya senang, datang orang buta, malaikat padahal itu menjelma orang buta, datang kepada orang buta yang sudah sembuh butanya itu, dia minta kambingnya, tanpa disangka disyukur nikmat. Kalau kau ingin kambing, ambil tuh kambing 1 lembah, katanya. Subhanallah. Akhirnya malaikat ini ngaku, aku diutus Allah, karena engkau bersyukur, maka engkau akan dilanggengkan kekayaanmu dan penyakitmu pun tidak akan dikembalikan. Lihat bagaimana di sini orang yang syukur nikmat itu Allah Subhanahu wa taala tambah kekayaannya kan, dan penyakitnya tidak dihilangkan.
Makanya syukur itu minimalnya walaupun tidak ditambah tapi tidak dihilangkan kenikmatannya. Tapi orang kufur sudah jelas tidak akan ditambah dan pasti dihilangkan kenikmatannya. Walaupun nampaknya tidak hilang, tidak akan berkah hidupnya. Makanya penting sekali dalam bab ini agar kita pandai-pandai bersyukur, ya. Dan kalau kita bercerita tentang syukur sedikit, Bu, syukur ini kan ada macam-macamnya, ya. Pertama, harus dipahami bahwa semua nikmat yang ada pada kita itu datang dari Allah. Semua nikmat yang ada pada kita itu semua datang dari Allah berdasarkan surah An-Nisa 53, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan segala nikmat yang ada padamu semua datang dari Allah. Jangan dikatakan ini karena jerih payahku, wajar aku kaya, aku siang malam kerja. Enggak begitu. Ini datang dari Allah, kemudian saya kerja. Jadi Allah jangan sampai dihilangkan. Kemudian yang kedua, janganlah seseorang itu merasa bahwa dia pantas mendapatkan satu nikmat, karena jika seseorang sudah merasa bahwa dia pantas mendapatkan nikmat tersebut, maka seringnya menjadikan dia jatuh ke dalam sifat ujub. Jangan. Ya, jangan mengatakan ya sudah pantas lah saya kalau kaya, guys. Kalau dia nggak pantas katanya. Kenapa dia nggak pantas kaya? Iyalah sekolah aja enggak, aku sekolah tinggi, masa aku miskin katanya. Nggak boleh, Bu. Ya. Kalau dia nggak pantas. Dia kan orang desa katanya. Bego dia katanya. Kalau saya kan orang kota, wajar lah kan gitu. Jangan. Ya kan? Ataupun menasabkan kepada kelompok gitu. Dia pantas gak itu maju? Nggak pantas. Dia kan tak pandai dagang. Kalau ibu, ya pantas, ya kan orang Padang, pandai dagang katanya. Nah, nggak boleh, Bu, ya kan? Jangan mentang-mentang orang Padang pandai dagang gitu ya. Nah, nggak apa-apa, ya. Dia pantas, saya ya pantas juga gitu ya, Bu. Jadi jangan sedikit-sedikit pantas saya itu kalimat saya itu ananiyah namanya, Bu, ya. Ananiyah itu artinya sedikit-sedikit saya Allah dilupakan di situ, hati-hati. Ya, itu ujub itu namanya. Ya, kemudian yang dipahami syukur juga itu dalam bentuk lisan, Bu. Kalau diberikan nikmat itu banyak-banyak bersyukur dengan lisan, masya Allah la quwata illa billah, atau alhamdulillah gitu ya, dengan lisan alhamdulillah, ya. Ataupun dengan tahadus bin nikmat, boleh. Kalau menceritakan dulu waktu ibu miskin nggak apa-apa, cerita umpamanya ke anak-anak, ya, nak, dulu ibu ini sengsara, hidup di desa lah, maklum gitu kan. Kemudian entah kenapa dapat jodoh orang Batam, ketemulah dengan bapak di sini. Akhirnya sikit-sikit kami berusaha, pontang-panting jadi kaya. Itu namanya nggak apa-apa, itu tahadus bin nikmat, Bu. Ya, menceritakan masa lalunya ke anak-anak. Kamu juga nggak usah sedih-sedih, nanti juga sama juga. Kalau berusaha pasti Allah kasih, gitu ya. Jadi tahadus bin nikmat nggak apa-apa. Ya, tapi tahadus bin nikmat itu bukan untuk ujub, untuk sombong. Pamannya melihat orang nih, aku juga sama seperti dia dulu kok, jadi tukang bangunan juga katanya. Tapi kan aku berusaha, akhirnya aku jadi bos sekarang, aku jadi pemborong ini. Dia aja yang bego katanya. Ngehina orang, Bu. Nggak boleh, itu ujub namanya. Nggak boleh ngomong begitu, ya. Nah, itu juga harus dipahami, syukur dengan lisan, jangan kufur dengan lisan, ya. Ataupun umpamanya syukur dengan hati. Ini penting juga, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan ya diinfakkan, ataupun mengarahkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Jadi betul-betul fi sabilillah, di jalan Allah, karena semua harta akan ditanya. Nikmat ini akan ditanya, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bab yang kita kaji tentang bab akibat kufur nikmat dan pahala bagi yang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal.
bab ke-48. Silakan sebelum saya tutup, kalau yang bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa ya? Coba kesini kan. Ulangi. Teman-teman banyak takziah ke rumah. Ini Ustaz, mertua anak kan bulan 7 kemarin, tahun lalu bulan 7 meninggal dunia. Ya. Dan teman-teman anak banyak takziah ke rumah. Biasanya mereka kan membawa uang sama amplop gitu Ustaz. Ya. Yang mau tanya-tanyakan, sedangkan keluarga suami ini kan ada 4 orang laki-laki semuanya. Ya. Uang yang takziah ini sampai sekarang masih anak simpan Ustaz di rumah. Nah, setelah anak tanya-tanya ke orang itu bahwa uang ini harus dibagikan berempat, tidak boleh disumbangkan atau dikasih kemana gitu Ustaz. Iya. Itu bagaimana Ustaz uang yang sekarang yang anak pegang ini? Oh ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diarahkan mic ke sana. Tinggal dengar, kalau ke sini ke sana nggak dengar. Iya, jadi pertanyaannya ini, jadi kalau seandainya seseorang meninggal, kemudian datanglah tetangga-tetangga melayat, bawa amplop, bawa beras, bawa pisang, bawa macam-macam lah Bu ya. Tujuan tetangga memberikan uang amplop apakah untuk meringankan beban orang yang terkena musibah? Biasanya kan gitu, biar nggak repot. Makanya budaya yang baik gitu ya, kalau takziah memberikan uang apa itu budaya baik, itu karena untuk meringankan beban. Karena bisa saja kadang-kadang yang meninggal itu adalah orang yang paling berjasa di keluarganya, yang ngasih nafkah keluarganya setelah dia meninggal, berat keluarganya kan, karena orang yang selama ini menafkahinya meninggal. Itulah butuhnya uluran orang, sehingga takziah membawa uang, ya uanglah yang paling dihajatkan gitu Bu ya. Sekarang pertanyaannya kan, anak daripada almarhum atau almarhumah itu kan ada 4 kata ibu itu. Bagaimana posisi uang takziah itu kemana? Ya sekarang ibu berunding saja dengan anak-anaknya yang lainnya, dalam hal ini ya saudara ibu gitu ya. Kira-kira bagusnya gimana? Karena itu kan orang memberi itu kan biasanya untuk anak-anaknya, bukan untuk yang sudah meninggal, bukan. Biasanya untuk takziah ini kan untuk keluarga yang ditinggal. Setahu saya begitu kebiasaannya. Ada orang bawa beras karena untuk meringankan keluarga yang ditinggal. Berarti kan itu milik anak-anaknya bersama. Ingat, itu milik anak-anaknya bersama. Tapi kalau ada kesepakatan anak-anaknya, umpamanya sudahlah uang-uang orang ini kita sedekahkan balik saja, kita niatkan hartanya untuk yang meninggal, yaitu lebih baik lagi. Ya, kalau memang ada persetujuan dari anak-anaknya, karena anak-anaknya sudah pada mampu gitu ya, maka salah seorang dari keluarga umpamanya, ya kita kan sudah mampu, masing-masing sudah berkeluarga, ada punya kerja, uang ini pun gak seberapa umpamanya, gimana kalau kita sedekahkan ke panti asuhan, ke anak yatim, pembangunan masjid atau gimana, kita niatkan pahalanya orang tua, itu lebih baik lagi, gak ada masalah gitu kan. Tapi kalau umpamanya di antara ada keluarga itu mungkin yang kurang mampu, di antara sekian banyak yang mampu, ya kasihkan saja ke orang yang gak mampu dari saudara-saudara itu siapa gitu kan, karena kasihan dia hidupnya gitu ya. Mudah-mudahan dengan uang itu bisa
ikut juga meringankan meringankan beban sedih dia gitu ya. Jadi sebenarnya itu masalah luas ya, masalah luas, tergantung kebijakan keluarga ya. Iya, saya kira itu jawabannya. Wallahu a'lam. Mobil saya? Bukan. Mobil saya kan? Bukan. Oh. Ya udah nggak ada yang tanya, kita tutup kalau nggak ada tanya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.